Adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengupas sudah gladi bersih ujian sekolah jenjang SD MI. Ini intinya ya prediksi ujian sekolah untuk studi matematika. Pada bagian 3 ini kita mengupas tentang debit, satuan berat, jarak, dan kecepatan dan luas bangun datar. Bersama saya, Pak Sun, pegiat matematika. Ayo kita kupas ke bagian 3 ini. Ya. Soal pertama, pada musim hujan, sebuah sungai dapat mengalirkan 1.500.000 meter kubik air ke sebuah waduk dalam waktu 2 jam. Debit air yang sungai tersebut adalah berapa meter kubik dalam menit. Nah, ini adik-adik ya. Kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus siap-siap dilihat soalnya inginnya dalam bentuk apa. Nah, ini ya. Inginnya dalam bentuk satuannya menit atau jam. Nah, ini kan ada dalam bentuk jam, ini dalam bentuk menit. Maka harus kita arahkan dalam bentuk menit. Dari 2 jam harus kita jadikan dalam bentuk menit. Ya. Ingat bahwa debit itu kan volume dibagi waktu, boleh ditulis seperti ini. Nah, boleh pula ditulis seperti ini. Nah, debit itu volume bagi waktu. Sehingga volumenya tadi kan 1.500.000 meter kubik. Tampak seperti ini. Nah, kemudian waktu yang diperlukan adalah 2 jam. 2 jam itu berarti 2 kali 60 menit alias 120 menit. Maka debitnya berapa? Nah, karena debit tadi adalah volume per waktu, volumenya itu adalah 1.500.000, kemudian waktunya adalah 120, harus sudah dalam bentuk menit sesuai dengan ini. Sesuai dengan soalnya ini. Sehingga Jadi 1.500.000 dibagi 120 menit, ya 120, jamnya berapa? Nah, jamnya nanti kalau kamu hitung, nah 150.000 dibagi 12. Ketemunya nanti adalah 12.500. Itu ya. Jadi nanti adik-adik kalau ada soal seperti ini, jadi sudah tidak canggung lagi, ingat, dilihat soalnya mintanya dalam bentuk apa. Kadang yang ininya yang berubah 2 jam jadi menit atau menit 2 jam ini jadi detik. Nah, nanti juga harus kita sesuaikan. Kalau ini jadikan detik, ya otomatis ini juga harus jadikan detik. Ya. Atau mungkin yang depannya ini, kalau ini meter kubik, nah ini misalnya jadikan desimeter kubik, gitu ya. Nah itu harus hati-hati dengan yang ini ya. Jadi dilihat debitnya air itu mintanya diarahkan menjadi dalam bentuk apa. Nah ini ya. Jadi ini yang penting. Jadi nanti soal ini untuk menjawabnya adalah kaitannya ini dulu. Nah setelah tahu baru rumusannya saya pikir banyak yang bisa ya. Bahwa debit itu adalah volume dibagi waktu, atau kalau volume ya debit kali waktu juga boleh ya. Nah ini masalah simbolnya kadang di sekolahan ada juga yang ini debitnya gede, volumenya V, kemudian waktu pakai T, ya nggak apa-apa ya. Itu boleh-boleh saja, hanya sudah simbol saja. Ini intinya ya banyak jalan menuju Roma bagi kalian menghadapi soal yang seperti ini, tapi biasanya tidak banyak yang kesulitan untuk soal seperti ini ya. Semoga kalian menjadi yang sudah tahu dan juga bisa mengerjakan soal model-model seperti ini. Oke ya. Sip, lanjut ke soal berikutnya. Ibu ke pasar membeli setengah kuintal beras, 15 kg gula, 200 on gandum. Maka berat pembelian ibu semua kalau gitu berapa kilo? Nah, ini kan kaitannya apa, Adik? Kaitannya dengan satuan berat ya. Ini setengah kuintal beras, 15 kilo gula, 200 on gandum. Inginnya apa? Lah ini yang penting. Soalnya ternyata diharapkan dalam bentuk kilo. Nah, maka nanti yang dalam bentuk kuintal, dalam bentuk on harus kita jadikan dalam bentuk kilo semua, ya. Oke, ayo kita kupas. Nah, maka bentuk-bentuk yang seperti ini, ayo. Nah, ini setengah kuintal. Ingat, 1 kuintal itu 100 kilo. Kalau begitu, kalau setengah kuintal berarti ya setengah kali 100. Jamnya berapa? 50 kilo.
ya. Nah, kemudian ini yang dalam bentuk on, 200 on. 1 kilo itu kan 10 on. Nah, kalau ada 200 on berarti apa ya? 200 dibagi 10 ya enggak? Jadi apa? Kalau begitu 200 on itu sama pula dengan 200 per 10 kilo alias 20 kilo. Karena apa? 1 kilo itu 10 on gitu ya. Maka kalau begitu ini tadi gandumnya berarti 20 kilo ya. Nah, kemudian apa? Berasnya tadi 50 kilo, gandumnya 20 kilo. Berarti ini kan sudah 70 ditambah dengan 15. Nah, 15 kilo gulanya ya. Berarti berapa jamnya? Nah, berarti ini kan tinggal ini tadi 70 ditambah 15 kilogram gula. Berarti kalau begitu jamnya berapa? Ini kalau ada 70 ditambah dengan 15, jamnya adalah 85 ya, 85 kilogram ya. Jadi ini tadi mengupas siang apa masih satuannya belum bentuk kilo. Berarti apa? Kalau 200 on 20 kilo. Setengah kuintal berarti 50 kilo ya. Kalau sudah dalam bentuk kilogram semua, maka kita tinggal nambahkan ini 50 tambah 20 daunnya 70 ditambah 15 kilogram gulanya berarti apa? 70 tambah 15 jamnya adalah 85 ya. Oke, sip. Soal berikutnya ya, soal nomor berikutnya. Nah, model soal yang seperti ini biasanya anak-anak banyak sekali mengalami kesulitan karena memang soal-soal seperti ini artinya ya memakai logika. Nah, kemudian apa tergolong biasanya soal model-model hot biasanya karena pakai logika, pakai pemikiran yang lebih ya, Adik. Nah, bagaimana mengupasnya ini ya. Ahmad dari Solo ke Semarang naik motor dengan kecepatan rata-rata 36 km per jam. Ia berangkat pukul 07.45. Pada saat yang sama, Budi dari Semarang ke Solo naik motor dengan kecepatan rata-rata 46 km per jam. Jika jalan yang mereka lalui sama, jarak Solo ke Semarang itu 205 km. Maka mereka akan bertemu di jalan pukul berapa? Nah ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah kaitannya waktu ya. Ini pukul berapa? Nah, ini pukul berapa? Ini kaitannya dengan waktu. Ya. Maka ayo kita kupas bersama ya. Nah, pertama ini misalnya dari Solo ke Semarang ya. Ini saya gambarkan tampak seperti ini ya. Ini si A, si Ahmad dan si siapa tadi yang B itu Budi. Nah, si Ahmad dan si Budi ya. Masing-masing si Ahmad dari Solo, Budi dari Semarang. Berangkatnya sama jamnya 7.45, ini juga 7.45. Tapi si Ahmad dari Solo ke Semarang, lah kemudian Budi dari Semarang ke Solo gitu ya. Dan kemudian kecepatan si Ahmad itu 36 km per jam. Kemudian kecepatan si Budi itu 46 km per jam. Ya. Nah, kalau begitu, dia kalau si Ahmad berangkat ke sana, si Budi berangkat ke sini, lah berarti apa? Nanti kan dia mesti simpangan istilahnya. Kalau orang Jawa mengatakan simpangan. Lah pada saat yang sama ini kan waktunya itu sama. Ya. Waktunya sama, ini jaraknya beda gitu kan. Jaraknya beda. Maka apa? Ini saya misalkan jarak dari A ke tempat yang pertemuan yang sama ini adalah X. Padahal dari apa? Dari Solo ke Semarang ini tadi kan jaraknya 205. Kalau ini X, maka apa? Yang sebelah kanan ini berarti kan 205 min X. Jadi yang satu adalah X, maka yang sebelah sini berarti apa? 205 dikurangi X, dikurangi ini gitu kan. Nah, maka apa? Ini pada saat yang sama, pada waktu yang sama. Nah, di sini. Jadi waktunya yang sama. Ingat adik-adik ya, bahwa nanti pada saat di sini itu pertemuannya itu waktunya yang sama, jaraknya berbeda. Ya, karena ini kecepatannya berbeda. Ya. Nah, kemudian kembali ke konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Ingat, jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau begitu mencari waktu berarti apa? Ya jarak dibagi kecepatan, gitu kan ya. Nah, kalau begitu si Ahmad, ya kalau ini saya umpamakan si Ahmad A, si Budi adalah B, maka
waktu yang diperlukan si Ahmad itu apa? Nah, Ahmad kan ini sampai ke waktu yang sama ini tadi kan, nah, jaraknya kan X. Nah, ini jaraknya X. Kemudian kecepatannya kan 36. Nah, pada saat waktu yang sama ini, yaitu waktu yang sama ini, ya, si Budi juga demikian, jaraknya ini ke sini, itu berarti apa kan 205 dikurangi X. Nah, ya, terus dibagi kecepatannya 46. Maka kita peroleh apa? Nah, ini tadi konsep waktu sama dengan jarak per kecepatan ya. Maka kalau begitu waktunya si Budi itu ini, waktunya si Ahmad itu ini, waktunya si Budi itu ini. Nah, gitu kan ya. Sama pada saat di sini. Makanya itu saya kasih simbol ini sama. Maka kalau ini sama, apa? Kita tinggal kali silang aja, kita bagi dulu. Ya, ini ada 36 dengan 46. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan dulu biar hitungannya lebih mudah ya. Ini saya bagi dua kan bisa, ini bagi dua kan bisa. 36 bagi 2 dapat, bagi 2 dapat 18 gitu kan ya. Nah, gini. Kemudian kalau yang 46 bagi 2 dapat berapa? 23. Nah, gini dapat 23. Berarti apa? Ini saya kalikan silang ke sini 23 Kemudian ini 18 saya kalikan silang jadi tampak seperti ini ya. 18 kali 205 min ya. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya ya adalah kita hitung dulu ininya. Nah, ya, ini ya. 23X sama dengan, nah 18 kali 205 itu adalah ini, kemudian 18 kali min X adalah ini. Ya, maka kita dapat sederhanakan ini yang ada X-nya, kita geser ke ruas kiri. Jadi apa? 23X ditambah, karena ini kali negatif, geser ke kanan jadi positif. Jadi apa? 23X ditambah 18X sama dengan 3690. Maka apa? Nah ini kan sudah satuannya sama, ini X ya. Andai kata kalau ada 23 karung tambah 18 karung, jamnya berapa karung? Ya otomatis 41 karung. Berarti gimana? Ya 41 X sama dengan ruas kanan. Nah kalau begitu X-nya berapa? Ya ini 3690 dibagi 41. Kalau kamu hitung nanti ketemunya 90. Nah ini 90 ini apa hasilnya? X itu apa? Jaraknya A ke titik pertemuan yang sama di sini, alias X-nya. Ya, sehingga X-nya ketemunya 90 apa? Kilometer. Jadi mereka dari A ini ya, A sampai sudah berjalan sejauh 90 km. Nah, ini dia itu sudah ketemu dengan B. Nah, gitu ya ceritanya ya. Nah, maka kalau ini X-nya sudah ketemu 90 km, maka waktunya itu butuh berapa? Kalau begitu waktunya. Nah, waktunya berarti apa? Waktunya kalau begitu, ayo kita kupas berikutnya ya. Nah, maka waktunya itu tampak di sebelah kiri ini, waktu berarti apa? Jarak per kecepatan. Nah, kalau si A tadi ini kan ya, jaraknya adalah 90, waktunya adalah, jaraknya tadi adalah 90, ini X ya, dari A ke sini ya, itu 90, kemudian kecepatannya adalah 36. Nah, maka apa? Kalau begitu 90 dibagi 36 ketemunya kan 2,5. 2,5 apa? Dalam bentuk jam, karena ini tadi sudah dalam bentuk jam gitu ya. Jadi waktunya adalah 2,5 jam alias 2 jam 30 menit. Nah, kalau mereka itu berangkat bareng pada pukul 07.45, maka kalau begitu dia nanti pada saat ketemu di sini pukul berapa? Dia tinggal nambahkan saja 07.45 ditambah dengan 2 jam 30 menit. Nah, kita hitung 5 tambah 0, 5, 4 tambah 3. Karena ini satuannya jam, jadi 60 ya. 4 kali 7, kurangi 60. Berarti kan ini 70 kurangi 60 ya. Artinya ini satu masuk sini, yang satu masuk sini. Berarti ya, jadi apa? 1 tambah 7 tambah 2, jamnya 10. Sehingga untuk hitung-hitungan yang seperti ini adik-adik sudah saya anggap bisa ya. Jadi apa? 45 menit tambah 30 menit kan jamnya 75 menit. Nah, 75 menit itu berarti apa? 1 jam 15 menit. 15 dari sini, 1 mundur ke sini tak? Nah, 1 tambah 7 tambah 2 jamnya 10. Sehingga mereka itu ketemu di tempat ini pada pukul
10, 15 menit. Jawabnya D. Ya. Nah, untuk yang B ke sini ya nanti bisa juga dihitung ya. Oke, sip. Dan nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disambung via kolom komentar yang ada di bawah itu ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, banyaknya sisi bangun di atas ada berapa buah? Nah, ayo, kalau banyaknya bangun dari ini tabungan ya, sisi bangun di atas ada berapa buah? Nah, apa? Ada alasnya, ada sisi lengkungnya, ini sisi selimut tabungnya, kemudian ada sisi atapnya, ya, topnya ya, bagian atas ya. Maka kalau begitu ada berapa sisi? Ya, 1, 2, dan sisi lengkungnya ini. Nah, berarti ada berapa? Ada 3. Ini nggak perlu mikir, sudah mudah sekali. Saya yakin banyak adik-adik yang sudah bisa bahwa banyaknya sisi bangun di atas ada 3 buah, yaitu bagian alas, bagian atapnya, kemudian bagian selimutnya. Dari 1, 2, 3 ya. Sip. Nomor berikutnya, karena ini sudah sangat mudah sekali, langsung ke bagian berikutnya. Nah, luas bangun gabungan di atas adalah berapa sentimeter kubik? Nah, kalau ada bentuk seperti ini adik-adik ya, maka bagaimana menghitungnya? Nah, ini kan siapa? Ini kan bangunnya kan ini sama dengan ini, ini sama dengan ini gitu kan ya. Nah, kalau ini sampai ini 6, ini sampai ini 28, ini sampai ini 14. Mudah sekali ngitungnya. Ayo kita hitung bersama-sama berikut ini. Nah, ngitungnya ini adik-adik ya. Ini cukup saya hitung dari segitiga yang satu ini ditambah dengan segitiga yang kedua ini. Jadi yang ini, tit, ditambah dengan ini, terus nanti dikalikan 2, karena ini kan ada 2 ya. Nah, ini dikalikan 2, sehingga luas daerahnya nanti adalah seperti ini. Nah, luas daerah 1 ditambah dengan luas daerah 2 dikalikan 2, karena ini kan ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Nah, luas daerahnya berapa kalau begitu? Nah, ini kita hitung luas 1 dulu. Nah, luas 1 ya, luas 1 itu ini sampai ini panjangnya ini kan segitiga ya. Segitiga itu luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Lah, alasnya berapa? Ini sampai ini 28 ini ya. 28. Oke, kita tulis 28. Terus tingginya berapa? Kalau ini sampai ini itu 18, berarti ini sampai ini berapa? 9. Tampak mudah sekali. Berarti apa? Setengah kali 8 kan 14. 14 kali 9, nanti kalau kami hitung jamnya 126. Ya. Nah, kemudian luas yang kedua itu berarti luas yang ini, kecil ini. Nah, ini kan juga segitiga. Nah, luas segitiganya gimana? Ya sama, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya itu ini sampai ini. Berapa panjangnya? 6. Loh, 6 ini ya. Tingginya berarti mana? Lah, tinggi ini aslinya yang ini. Ini, nah yang ini. Tingginya. Nah ya, ini tingginya. Nah ini. Nah, tingginya ya. Tingginya itu yang ini sampai ini. Berapa kalau begitulah? Kalau ini sampai ini adalah 14, berarti ini sampai ini adalah 7. Ini 7 ya. Jadi ini meskipun segitiganya mereng begini, tingginya dia malah yang ini. Ya. Kalau sudah diketahui ini kan tahu ya. Jadi apa? Ya. Maaf agak batuk. Ini 7, maka apa? Nah, setengah kali 6 kali 7, jamnya berapa? Nah, ini kan 6 kali kali setengah kan jamnya 3 kali 7 21. Maka kalau begitu luas daerahnya jadinya gimana? Nah, maka luas daerahnya adalah luas 1 126 ditulis. Luas 2 adalah 21 ditulis. Terus dikalikan 2 ini. Berarti berapa? Ini tambah ini 147 kali 2 jamnya 294. Jamnya adalah yang ya. Oke, adik-adik, demikian ini untuk bagian 3 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terus bersemangat
berikhtiar menuju puncak prestasi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.